Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ingkang kawula mulyakaken para kiai, para ulama, para habaib, para guru-guru, para asatid dan asatidat, wabil khusus ingkang kawula cintai, kawula taati, kawula mulyakaken Habib Umar ingkang nembe mawon rawuh. Mugi-mugi Habib Umar senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi umur yang panjang, terus mampu menjaga, mengawal dan mendidik kita semua umat Islam bangsa Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Ingkang kawula mulyakaken Romo Kiai Abdus Salam Mujib Ro'es Syuriah, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidoarjo sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Al-Khazini beserta Ibu Nyai dan seluruh keluarga besar Al-Khazini ingkang kawula cintai, kawula mulyakaken. Para kiai-kiai, para masyayikh ingkang rawuh, ingkang boten saged dalem sepat setunggal-setunggal karena waktu tanpa mengurangi rasa cinta dan hormat saya. Yang saya hormati Pak Halim Iskandar, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal. Yang saya hormati para bupati yang hadir. Yang paling jelas saya lihat ada Bupati Sidoarjo, ada Bupati Pamekasan, ada Bu Ani Maslahah, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, dan seluruh tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan DPRD Kabupaten Sidoarjo, Wakil Bupati, hadirin wal hadirat rahimakumullah, Bapak Ibu sedaya ingkang rawuh ingkang kawula mulyakaken, para santri-santri Al-Khazini yang saya cintai, saya banggakan. Tidak lupa para alumni-alumni dari berbagai tempat yang tadi saya juga ketemu. Ada dari Lumajang, dari mana-mana tadi sempat salaman jarak jauh. Alhamdulillah, sungguh kita semua wajib bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala malam hari ini. Dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka kita semua tabaruk mengalap berkah khol al-maghfurlah para kiai, para ulama, wabil khusus Kiai Khazini dan seluruh keluarga besar.
masyayikh yang ke-78. Mugi-mugi sedaya ingkang hadir sehat walafiat terus. Mugi-mugi sedaya ingkang hadir senantiasa terjaga keselamatan dan kesehatannya. Amin ya robbal alamin. Rasa-rasanya ini pertemuan pertama yang saya ikuti di sini. Setelah 2 tahun lebih ya, mboten panggih gara-gara pandemi. Luar biasa, kita semua berbahagia, bersyukur setelah sekian lama kita dipisahkan oleh pandemi COVID-19 dengan berbagai hiruk pikuk kesulitan dan dinamikanya. Alhamdulillah hari ini semakin membaik dan mereda. Mugi-mugi sedaya segera teratasi dan berakhir dengan sehat walafiat. Amin. Hadirin wal hadirat sekalian yang saya muliakan, saya cintai. Khol dalu meniki istimewa. Istimewa yang pertama bisa dikategorikan sebagai khol yang penuh rasa syukur, penuh rasa kebahagiaan karena sudah sekian lama saya tidak bisa bermuajahah secara langsung, bolak-balik melalui online, bolak-balik melalui Zoom dan seterusnya. Tapi alhamdulillah hari ini kita bisa reuni, ketemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Istimewa yang kedua, kita senantiasa diberi dorongan dan semangat yang tidak pernah mati dan tidak pernah surut untuk terus hadir, menghormati, mencintai, terus hadir untuk menyerap energi keberkahan dari para masyayikh agar seluruh ajaran-ajaran, agar seluruh tauladan, agar seluruh kepemimpinan yang para masyayikh telah berikan kepada umat, kepada kita semua bisa kita laksanakan secara istiqomah, terus menerus bergenerasi hingga hari ini dan nanti ila yaumil qiyamah. Amin ya robbal alamin. Ghirah, semangat dan spirit atau kekuatan energi untuk terus menyambungkan dengan para masyayikh, menyambungkan dengan para kiai ulama yang telah mendahului kita jauh, telah berkiprah puluhan tahun yang lalu. Seperti yang didawuhkan Gus Salam tadi, pesantren ini telah lahir sejak tahun 1920-an. Bahkan berarti sebelum Nahdlatul Ulama lahir. Karena memang Nahdlatul Ulama lahir sebagai kelanjutan dari seluruh pesantren-pesantren yang tumbuh dan berkembang di bawah naungan para kiai, para ulama, para masyayikh. Nahdlatul Ulama sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh rangkaian perjuangan-perjuangan pesantren-pesantren para masyayikh dengan berbagai ilmu-ilmu yang terus terjaga dengan ajaran dan tradisi yang kuat mengakar. Makanya Nahdlatul Ulama menjadi besar dan kokoh karena dari pesantren. Begitu juga setelah Nahdlatul Ulama lahir, Nahdlatul Ulama juga menghidup-hidupkan dan mendorong kemajuan dan berkembangnya pesantren. Makanya Nahdlatul Ulama bisa disebut sebagai pesantren besar bangsa. Pesantren-pesantren bisa disebut sebagai Nahdlatul Ulama kecil di mana-mana di seluruh tanah air kita. Hadirin wal hadirat sekalian yang saya muliakan, menelusuri jejak dan ajaran para masyayikh, para ulama, para pendahulu kita, termasuk Kiai Khozin dan seluruh para sesepuh pendahulu beliau,
menjadi penting dan sangat bermakna di setiap zaman, karena dari situlah akar kekuatan yang terus menopang kita menjadi kekuatan masyarakat, kekuatan bangsa, kekuatan negara, kekuatan nation state, negara bangsa yang menjadi kokoh hingga hari ini. Apalagi di tengah krisis di setiap era, termasuk krisis yang terakhir, krisis pandemi yang dihadapi seluruh dunia. Semua kelempangan, kesulitan, baik ekonomi, pola hidup, alhamdulillah bangsa kita masih tetap tegak berdiri dengan kokoh, masih semakin tangguh. Itu karena kita memiliki akar-akar yang kuat melalui kepemimpinan para kiai, para ulama yang tersambung secara langsung sanad dan hierarki kultural dan ilmunya kepada para masyayikh sebelum-sebelumnya. Bahkan ketika kita sebagai bangsa menghadapi tantangan-tantangan, paling tidak ada dua tantangan serius. Tantangan yang pertama bersamaan pasca pandemi, bagaimana caranya bangsa-bangsa di seluruh dunia bangkit. Sampai hari ini seluruh negara Timur Tengah, Eropa, Amerika masih mengalami recovery dan upaya bangkit yang sangat sulit. Pelaksanaan pembangunan di semua negara mengalami ketersendatan yang sangat-sangat menyulitkan. Pasca pandemi itulah dibutuhkan bukan saja kemampuan pemerintah dan negara yang kokoh, tentu ini salah satu faktor utama. Pemerintah, negara, tetapi faktor yang lain yang tidak bisa diabaikan kekuatannya adalah kepemimpinan umat dan masyarakat. Saya kasih contoh kemarin, vaksinasi. Kalau tidak ada NU, kalau tidak ada para masyayikh, kalau tidak ada para ulama, hampir pasti vaksinasi akan gagal di tanah air kita. Belum mulai saja sudah berdebat halal haram, bahaya dan resiko dan seterusnya. Tapi para kiai, para ulama, Nahdlatul Ulama dengan penuh kesungguhan membaca, menelusuri, mengkaji, akhirnya mendukung perjalanan vaksinasi dan termasuk negara yang paling berhasil di dalam melaksanakan vaksinasi hingga hari ini, sehingga bisa mengatasi dengan secara lebih tepat dan cepat. Bahkan dibanding Singapura misalnya, sampai hari ini juga masih mengalami masa-masa sulit. Itulah bukti yang paling konkret bagaimana negara pemerintahan tidak akan bisa kuat dan kokoh tanpa dukungan kepemimpinan umat dan masyarakat, apalagi bangsa Indonesia sebagai bangsa dengan umat Islam yang terbesar, umat Islam yang terkuat dan terkokoh di dalam menyangga pilar-pilar kehidupan kemasyarakatan. Oleh karena itu, kapanpun dan siapapun, kepemimpinan negara dan pemerintahan tidak akan bisa jalan dengan lancar tanpa melalui kebersamaan dengan kepemimpinan umat. Kepemimpinan umat ini juga menjadi sangat penting, menjadi faktor penyangga masa-masa sulit dan kritis sebagai sebuah kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu, dalam acara khol seperti ini, mari kita semua rapatkan barisan, tabarukan sekaligus menguatkan jamaah dan jam'iyah kita untuk menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi bangsa kita. Krisis ekonomi, krisis kesehatan, dan bahkan tantangan yang kedua selain masa recovery pandemi adalah percepatan kemajuan teknologi, sains, ilmu pengetahuan yang telah merubah cara kerja, pola pandang, dan bahkan pola pikir bangsa ini.
akan terjadi suasana keadaan penyesuaian yang tidak mudah. Masih ingat ketika tahun 2010, 2011 atau sebelumnya 2009, ketika menjamurnya fundamentalisme, radikalisme, bahkan terorisme di tanah air kita, itu tidak lain adalah sebuah kondisi di mana masa perubahan keadaan yang tidak menentu karena berbagai perkembangan. Orang lalu bingung melihat peperangan di Timur Tengah. Orang mulai bingung melihat ketidakadilan dunia. Orang mulai mencari jalan keluar krisis kemanusiaan di berbagai belahan negara-negara Islam. Maka kemudian orang cari pegangan. Salah satu pegangan adalah bagaimana agar ada solusi cepat. Maka orang-orang ditawari masuk ISIS, ditawari ideologi radikal, ditawari ajaran-ajaran dengan berbagai macam mimpi-mimpi penyelesaian masalah dunia. Tetapi ujungnya adalah bahwa sampai hari ini itu adalah pelarian-pelarian sementara yang tidak pernah memiliki jalan keluar. Bahkan bangsa kita sebagian yang kecantol ISIS di Suriah, di berbagai perbatasan negara-negara Timur Tengah, sampai hari ini belum bisa kita tangani dengan baik, terlantar dan bahkan dalam keadaan yang sulit, korban dari rekrutmen ISIS karena pencarian penanganan keadaan yang pancaroba itu. Tidak lain ketika kemajuan teknologi, kemajuan peradaban, kemajuan temuan-temuan ilmu pengetahuan, di sisi itulah akan orang mencari jalan agar kita bisa kuat dan kokoh. Oleh karena itu Khol menjadi sangat istimewa ketika masalah-masalah yang dihadapi umat dan bangsa ini kita kembali berjamaah, kita kembali berjamiah bersama para masyayikh, para kiai, para ulama dengan merunut kembali jejak historis dan sejarah seluruh kehidupan keagamaan, keumatan, kemasyarakatan dan kebangsaan kita. Oleh karena itu, matur nuwun kepada Gus Salam, matur nuwun kepada para sesepuh di Sidoarjo pada umumnya, bimbingan, pengayoman, pengarahan kepada jamaah dan jamiah di Sidoarjo ini termasuk yang paling solid dan kompak. Barangkali NU paling maju di Indonesia itu NU Sidoarjo, kira-kira begitu. Agak promosi dikit, kalau NU-nya maju, alhamdulillah matur nuwun PKB-nya menang, kira-kira gitu. Tapi biasanya biasanya NU maju kuat dan kokoh karena PKB-nya menang. Jadi kayak telur sama ayam. NU maju, PKB menang. PKB menang, NU maju. Nah, kira-kira gitu. Dan Pemda, pemerintah daerah Sidoarjo ini menjadi contoh pemerintah daerah berakar ahlu sunnah wal jamaah di seluruh dunia. Bayangkan seluruh dunia. Makanya Gus Muhdor ini punya tanggung jawab. Gus, mana Gus Muhdor tadi? Menjaga kekompakan, kekuatan, kebersamaan para masyayikh, para ulama, umat, masyarakat dan pemerintah dengan sangat kuat dan kokoh sehingga berhasil membangun. Kita sedaya pingin Sidoarjo makmur, tentrem lahir batin nggih. Kita rindu Sidoarjo menjadi contoh kabupaten dan perkotaan yang ideal sepanjang zaman. Amin ya robbal alamin. Ini semua tiada lain karena kesatuan keumatan, kesatuan keulamaan berpadu dengan pemerintahan negara yang solid. Oleh karena itu saya bisa sampaikan di dalam forum ini, kalau Sidoarjo benar-benar menjadi contoh di seluruh Indonesia, kombinasi antara kekuatan Nahdliyin Nahdliyat, para kiai, para ulama dan pengelolaan manajemen pemerintahan yang baik. Amin ya robbal alamin.
Kita ingin Gus Muhdhor moga-moga kita doakan bisa memimpin Sidoarjo dengan sebaik-baiknya. Amin ya robbal alamin. Gus Muhdhor bersama Pak Wabub kita ketua PKB beserta ketua DPRD luar biasa. Bupatine NU, Wabub NU, ketua DPRD NU, sekdane wajib NU. Nah, aku belum ngecek sekdanya NU apa ora iki. Minimal tanggung jawab kepada Nahdlatul Ulama. Inilah bagaimana kita akan menghadapi masa sulit, masa krisis, masa kritis. Pemerintah tidak akan bisa sendiri. Pak Jokowi hari ini cintanya pada NU luar biasa. Karena apa? Karena memang keadaan yang sulit hanya bisa diatasi secara bersama-sama. Dan matur nuwunnya luar biasa pemerintah. Kalau nggak ada NU, kalau nggak ada PKB, vaksinasi nggak akan berhasil di negeri kita tercinta ini. Itu buktinya. Itu banyak lagi bukti-bukti yang lain. Oleh karena itu kita semua terus harus menjaga nilai-nilai, semangat juang, keteladanan Kiai Khozin, kiai-kiai yang lain, masyayikh menjadi satu rangkaian yang tak terpisahkan ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Itulah dua hal yang menjadi catatan saya sekaligus pengingat bagi semua kader Nahdlatul Ulama di semua level, di pesantren, di bidang ekonomi, pengusaha, di politik, di birokrasi, di semua lini. Insya Allah Indonesia bukan saja menjadi percontohan mengatasi krisis yang dihadapi semua negara, tetapi insya Allah yang disebut baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur suatu hari itu adalah menyatunya kekuatan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan pemerintahan dan kenegaraan menjadi teladan negara-negara Islam dimanapun di seluruh dunia. Amin ya robbal alamin. Terakhir, kita senantiasa tiada hentinya memohon doa kepada para kiai, para ulama. Mugia wabil khusus kepada Habib Umar, mugia kita sedoyo diberi kesehatan terus, keselamatan terus, kelancaran terus, dagang-dagang tambah baik, ekonomi tambah sae, anak-anak tambah maju, ilmu pengetahuan tambah canggih, tapi tetap anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya robbal alamin. Matur nuwun, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.